Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Kita memang tak bisa menyangkal, meskipun Israel tak berhenti membombardir Palestina, masih ada saja sekelompok manusia yang tetap mendukungnya. Padahal dengan jumlah korban yang sudah menyentuh angka 20.000 jiwa, Israel seharusnya tak lagi mendapat dukungan dari pihak manapun. Lebih kejinya lagi beberapa waktu lalu, tentara Zionis dikabarkan menggali kuburan warga Palestina yang telah meninggal. Kemudian mereka mengambil jasadnya, dan dijual. Namun tahukah kalian untuk apa jasad-jasad itu dijual? Jawabannya, tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Apakah kalian masih ingat serangan tak manusiawi yang dilancarkan Zionis Israel ke rumah sakit Al-Shifa di Gaza? Dalam serangan tersebut, Israel merusak fasilitas kesehatan dan menghancurkan berbagai peralatan medis, termasuk obat-obatan. Mengejutkannya saat-saat serangan itu dilakukan oleh tentara Zionis, beredar sebuah kabar bahwa mereka bukan hanya merusak fasilitas kesehatan dan menghancurkan peralatan medis, namun juga mengambil jenazah warga Palestina yang disimpan dalam kamar mayat. Kabar atau tuduhan itu bahkan semakin kuat kebenarannya. Lantaran pihak Israel menghindari membahas masalah tersebut, sebagaimana dikutip dari Republika juru bicara IDF. Dalam hal ini Laksamana Muda Daniel Hagari tak menggubris pertanyaan wartawan yang menyinggung tentang desas-desus, jika pasukannya mengambil jenazah dari rumah sakit Al-Shifa selama operasi penyelmuannya, pada tanggal 16 November tahun 2023. Sebelumnya Direktur Al-Shifa Muhammad Abu Salmiya dan otoritas kesehatan Hamas di Gaza, mengklaim dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, bahwa IDF mengeluarkan banyak jenazah dari kamar mayat rumah sakit. Klaim itu juga dibenarkan oleh beberapa saksi mata, yang mengatakan jika tentara Israel menghalang-halangi tenaga medis melakukan proses evakuasi terhadap mayat-mayat yang ada di halaman rumah sakit Al-Shifa. Lebih parahnya lagi berdasarkan pengakuan pejabat kantor media pemerintah Gaza, yaitu Ismail Al-Tawafta, tentara Zionis juga menggali kuburan warga Palestina di sekitar rumah sakit dan mencuri lebih dari 100 jasad. Tak masuk akalnya dengan beberapa kesaksian dari pihak Palestina. Melalui Times of Israel, Daniel Hagari membantah tuduhan tersebut, dengan berkata kami bekerja di rumah sakit Al-Shifa selama 48 jam. Ini adalah operasi yang rumit, operasi yang terfokus, dan akurat. Dalam operasi tersebut kami menemukan infrastruktur bawah tanah, senjata, dan kami menemukan informasi terkait para sandera yang menarik. Sekalipun Daniel Hagari membantah tuduhan itu, beberapa media Eropa dan Timur Tengah seperti media Al-Gad milik Yordania justru dengan cepat membuat dan menyebarkan laporan tersebut, sehingga membuat media massa dan orang-orang Israel panik sejadi-jadinya. Bagaimana tidak panik? Dalam laporan itu Al-Gad menyatakan otoritas pendudukan Israel telah mencuri organ dari mayat warga Palestina. Bahkan praktik keji ini telah berlangsung dalam beberapa tahun, seperti pengakuan para dokter Israel, yang berpartisipasi dalam praktik yang melanggar kode etik, sekaligus kejahatan terhadap kemanusiaan. Percaya atau tidak, laporan yang diterbitkan oleh Al-Gad barusan bukanlah informasi yang tanpa disertai data. Bagi kalian yang belum tahu, Israel merupakan satu di antara sedikit negara yang memiliki bank tempat menyimpan kulit manusia. Bahkan Jordan News melaporkan bahwa bank kulit yang dimiliki Israel adalah bank kulit terbesar di dunia. Saking besarnya, seorang pakar sejarah Israel bernama Anas Abu Arkof mengatakan, meski populasi Israel jauh lebih kecil dari Amerika, namun skin bank Israel adalah yang terbesar di dunia, melampaui skin bank Amerika yang didirikan 40 tahun sebelumnya. Bank ini didirikan sejak tahun 1986 di bawah pengawasan militer Israel, dan menyediakan layanan secara internasional, terutama pelayanan atas permintaan negara-negara barat. Tak tanggung-tanggung cadangan kulit manusia yang dimiliki oleh Israel setara dengan 1070 meter persegi. Jumlah tersebut dianggap tak masuk akal, mengingat Israel adalah negara yang menempati urutan ketiga, di mana penduduknya menolak untuk menyumbangkan organ tubuh mereka. Karena itu Anas Abu Arkof juga mengatakan, bank kulit Israel ini berbeda dari bank-bank kulit lain di seluruh dunia. Alasannya, selain menyimpan organ luar seperti kulit dalam bank tersebut, Israel juga memasuk organ-organ vital yang tak hanya berasal dari donor sukarela, melainkan organ serta kulit yang dicuri dari tubuh warga Palestina. Parahnya, sesuai dengan pengakuan Arkof yang dikutip dari Jordan News, proses pengambilan organ warga Palestina ini dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga korban, dan sudah diakui media Israel jauh-jauh hari. Apabila kita flashback beberapa tahun ke belakang,
pada tahun 2001 seorang jurnalis investigasi Swedia bernama Donald Bostrom, untuk pertama kalinya berhasil menerbitkan sebuah laporan investigasi berjudul Insya Allah, yang mengungkap pencurian dan perdagangan dengan organ tubuh warga Palestina oleh Zionis Israel ke dunia internasional. Tak berhenti sampai di situ investigasi Bostrom, itu bahkan terus berlanjut sampai dirinya kembali menerbitkan laporan yang sama, dengan data serta fakta yang lebih kuat. Salah satu fakta yang dimuat dalam hasil investigasinya adalah kampanye nasional yang pernah diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan Israel, untuk mendorong donasi organ pada tahun 1992, tak disangka-sangka bertepatan dengan kampanye tersebut kasus hilangnya beberapa pemuda Palestina semakin meningkat, dan mulai menjadi teror yang menakutkan. Bagaimana tidak setiap kali kasus tersebut terjadi jasad korban yang dicuri akan kembali dalam peti mati yang tertutup. Karena penasaran, Bostrom pun kemudian bergerak untuk menyelidiki lebih jauh kasus yang menghantui warga Palestina. Berdasarkan hasil investigasinya, sang jurnalis sempat bertemu dengan seorang keluarga korban bernama Syahid Bilal Ahmed Ganan yang diwawancarai dengan beberapa pertanyaan, dan benar saja dalam wawancara itu keluarga korban mengaku jika pada tahun 1992 setelah hilang beberapa hari, anak laki-lakinya kembali dengan tubuh tanpa organ dalam, mulai dari leher hingga bawah perut. Yang mengejutkan, setelah Donald Bostrom berhasil mengungkap kejahatan kemanusiaan Israel yang dialami Bilal Ahmed Ganan, otoritas medis Israel tak bisa menyangkal penyiksaan dan pencurian organ tubuh tersebut. Bahkan dalam sebuah film dokumenter tahun 2009 yang membahas masalah ini, seorang mantan direktur Institut Kedokteran Fransek Israel bernama Yehuda His membenarkan adanya pencurian organ bukan hanya dari warga Palestina yang sengaja diculik, melainkan organ yang berasal dari warga Palestina yang telah meninggal. His juga mengatakan kami mengambil kornea mata, kulit, katup jantung, dan tulang. Hampir semuanya dilakukan secara tidak resmi, dan izin tak diminta dari keluarga pemilik organ. Pengakuan tadi semakin dibuktikan oleh sebuah penelitian penanganan jenazah di Pusat Kesehatan Forensik di Tel Aviv, di mana antropolog bernama Merah Face menyatakan bahwa dia menyaksi bagaimana dokter Israel mengambil organ dari tubuh warga Palestina, dan mereka membiarkan jenazah tentara Zionis tetap utuh. Sedikit berbeda dengan Yehuda His, juga mengaku melihat para dokter forensik Israel mengambil kornea, kulit, serta katup jantung, dan menggantikannya dengan bagian tubuh yang mirip, sehingga keluarga korban tidak menyadarinya. Yang terakhir, sejak meledaknya kasus pencurian organ warga Palestina, pemerintah Israel berusaha menghindari tuduhan yang terbukti terhadapnya, padahal menurut anggota Komisi Urusan Tahanan Palestina Abdel Nasser Farwana, Israel masih menahan lebih dari 370 jenazah warga Palestina yang meninggal. Jenazah-jenazah itu bahkan mencakup korban yang meninggal di tahun 1970-an hingga tahun 2023. Dengan fakta-fakta yang diulas di sepanjang video ini, entah bagaimana lagi mendeskripsikan kejahatan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Pembunuhan, penjajahan, dan pencurian organ benar-benar melampaui batas sebagai seorang manusia. Saudaraku yang beriman, bagaimana pendapat kalian setelah mengetahui bahwa Zionis Israel bukan hanya pembunuh melainkan pencuri dan penjual organ tubuh manusia? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.